Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari penjelasan tentang kitab tauhid. Dan kita masuk pada bab yang kelima, bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu bab tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Bab ini secara urutan adalah bab yang kelima setelah penjelasan tentang tauhid, keutamaan memurnikan tauhid, dan tentang kesyirikan. Seakan-akan al-muallif penulis rahimahullah berkata, jika Anda telah paham tentang tauhid, pentingnya tauhid, tentang bahaya kesyirikan, maka tidak sempurna tauhid Anda kecuali Anda mendakwahkannya kepada orang lain. Anda harus menularkan pengetahuan Anda kepada orang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa sungguhnya manusia lafi khusr, dalam kerugian. Ya, dalam kerugian. Allah tidak mengatakan innal insan la khasir, sungguhnya manusia merugi, tapi kata Allah dalam kerugian, seakan-akan dia diliputi oleh kerugian dari segala arah. Kemudian Allah mengecualikan dari orang-orang yang merugi tersebut, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Dan itulah dakwah. Tawasi bil haqq adalah dakwah. Jadi selama kita tidak mendakwahkan tauhid, kita masih terjebak dengan salah satu bentuk kerugian. Kita masih terjebak dalam satu bentuk kerugian. Untuk terlepas dari segala bentuk kerugian, tadi saya katakan innal insana fi khusr, manusia dalam kerugian. Jadi kerugian banyak. Ya, untuk terlepas dari segala bentuk kerugian harus beriman, beramal soleh, dan mendakwahkannya. Di sinilah dibuat bab khusus tentang berdakwah kepada la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah ya, adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya dakwah dikatakan oleh para ulama termasuk jihad fi sabilillah. Jihad ada dua, ada al-jihad bis-sinan, jihad dengan pedang, ada al-jihad bil lisan, jihad dengan lisan, dengan al-qalam, dengan tulisan, dengan dakwah. Dan itu adalah jihad pula, jihad dengan ilmu. Menuntut ilmu adalah bagian daripada jihad. Ya. Oleh karenanya Allah menggandengkan menuntut ilmu dengan jihad. Ya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Kata Allah, tidak pantas seluruh kaum muslimin untuk berjihad. Mesti ada satu kelompok yang menuntut ilmu. Allah gandengkan antara jihad dengan pedang dengan jihad dengan menuntut apa? Menuntut ilmu. Oleh karenanya, ya, waktu Nabi SAW di Mekah, Rasulullah SAW berjihad bukan dengan pedang, tapi Rasulullah SAW berjihad dengan Al-Quran. Allah berfirman, "Wala tuti'il kafirin, fala tuti'il kafirin." Janganlah engkau taat kepada orang-orang kafir, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan jihadlah mereka orang-orang kafir bil Quran, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah menamakan jihad dengan ilmu, jihad dengan Al-Quran melawan orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Oleh karenanya menuntut ilmu, mendakwahkannya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama berpendapat, ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bahwasanya zakat boleh disalurkan di medan dakwah, boleh. Zakat boleh disalurkan di medan dakwah karena dakwah adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah tapi dengan ilmu. Maka tidak mengapa uang zakat dikeluarkan untuk dakwah, untuk misalnya mengirim dai ke keluar kota untuk berdakwah, untuk menulis buku-buku bantahan terhadap syubhatnya alul ilhad, orang kafir, orang ateis. Karena ini semua adalah jihad. Kita melawan mereka mungkin dengan pedang, kita melawan mereka juga dengan apa? Dengan ilmu. Bahkan para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya dakwah adalah tujuan, adapun jihad dengan pedang adalah sarana. Kalau seorang bisa menerima Islam dengan dakwah, maka tidak perlu jihad. Jihad kapan diperlukan? Tatkala dakwah sudah tidak bisa. Ya. Tujuannya jihad itu apa? Untuk menyampaikan la ilaha illallah. Tatkala bisa tersampaikan dengan apa? Dengan dakwah, maka tidak perlu jihad. Ini menunjukkan bahwa jihad bukan
bukan disyariatkan karena zatnya, tetapi karena untuk menyampaikan la ilaha illallah, dan dakwah adalah intinya. Jadi jihad merupakan sarana, dakwah adalah intinya. Di antara sarana dakwah adalah dengan jihad. Dari sini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan masalah dakwah adalah masalah yang penting ya. Dan apalagi dakwah kepada tauhid. Di sini Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan kepada Rasulullah. Katakanlah hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalanku? Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Inilah jalanku. Ala basiratin, aku menyeru kepada Allah, menyeru kepada mentauhidkan Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani. Aku dan pengikutku seluruhnya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, dan mensuci Allah, ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini kalau kita kembali kepada zahir dari teksnya, aku menyeru kepada Allah artinya aku menyeru kepada pentauhidan Allah. Ayat ini khusus tentang dakwah kepada tauhid. Makanya dibuka dengan ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ditutup dengan wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk apa? Orang musyrik. Jadi ayat ini khusus tentang dakwah kepada tauhid. Kalau kita kembali kepada kitab-kitab tafsir, maka disebutkan akan hal ini. Seperti ya At-Tabari, ya, jadi kul hadhi sabili, ini adalah jalanku, ai hadhi sunnati wa hadhihi manhaji. Ya, ini diriwayatkan dari Ibnu Zaid. At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Zaid tatkala menafsirkan firman Allah hadhi sabili, dia katakan hadhihi manhaji, inilah manhajku. Manhajku adalah menyeru kepada tauhid. Kemudian At-Tabari berkata, tatkala menafsirkan ayat ini, dia berkata, "Qul ya Muhammad," katakanlah wahai Muhammad, "hadhihi da'watu allati ad'u ilaiha." Inilah dakwah yang aku menyeru kepadanya. "Wa tariqatu allati ana 'alaiha min ad-du'a ila tauhidillah." Dan inilah jalan yang aku berada di atasnya, yaitu berdakwah kepada tauhidillah, berdakwah kepada tauhid. Saya tidak sedang menukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi saya sedang menukilkan perkataan Al-Imam At-Tabari, ulama tafsir yang paling top ya, yang paling yang kalau tidak salah di abad ketiga atau abad keempat hidup beliau. Ya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan hadhi sabil adu ila Allah, inilah jalanku yang aku berjalan di atasnya dan aku menyeru kepada tauhidillah wa ikhlasul ibadati lahu, dan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi maksud saya ayat ini bukan berkaitan kepada dakwah secara umum, tidak ya. Ayat ini khusus berkaitan tentang dakwah kepada apa? Tauhid. Kalau antum baca kembali buku tafsir, maksudnya dakwah terhadap tauhid. Seakan-akan ya Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian berdakwah, dakwah sepertiku. Jadi dalam berdakwah pun kita punya manhaj. Hadhi minhaji. Tadi perkataan Ibnu Zaid, inilah manhajku. Hadhi sabili, hadhi sunnat, ini sunnahku. Kalau Anda ingin berdakwah, ikutilah contoh dakwah Nabi SAW. Anda ingin salat, Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Anda ingin haji, kata Rasulullah SAW, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara manasik haji dariku. Anda ingin berdakwah, ikuti metode Nabi SAW. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluar dari jalanku. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku dan jalan pengikutku. Semuanya menyeru kepada pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini peringatan kepada sebagian kelompok-kelompok dakwah yang tidak memfokuskan dakwah mereka pada tauhid. Bukannya kita berdakwah tauhid saja, tidak. Kita berdakwah juga terhadap seluruh masalah agama, tentang sirah Nabi, tentang fikih, tentang adab, tentang akhlak, tapi semuanya difokuskan kepada apa? Kepada tauhid. Karena ini intisari agama ini. Inilah wasiat Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Inilah kegiatan para anbiya, inilah dakwah seluruh Nabi, intisarinya kepada dakwah kepada tauhid. Maka jangan sampai kita mendakwakan suatu perkara intisarinya lepas. Intisari harus kita pegang. Inilah cara dakwah Nabi SAW. Inilah manhaj Nabi SAW dalam berdakwah. At-Tabari berkata juga, ad'u ila Allah, kata dia, ad'u ila Allah wahdahu la syarikalah. Aku menyeru kepada Allah semata, tidak ada syarikat baginya. Menyeru kepada tauhid. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, dikomentari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan komentar yang sangat indah. Beliau berkata, ya, tentang ayat ini. Wa fi hadza at-tanbih ila al-ikhlas. Ini peringatan untuk ikhlas. Engkau berdakwah menyeru kepada Allah.
Li'anna katsiran walau da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada kebenaran, namun ternyata dia menyeru kepada dirinya sendiri. Jadi Anda waktu berdakwah ikut manhaj Nabi. Manhaj Nabi apa? Menyeru kepada Allah. Bukan menyeru kepada diri sendiri, bukan menyeru kepada golongan, bukan menyeru kepada yayasan. Itu semua sarana, golongan, yayasan, pondok, masjid, itu semua sarana. Yang penting Anda menyeru kepada Allah dengan sarana apapun. Apalagi jangan sampai Anda menyeru kepada diri Anda sendiri. Ingat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, hada tanbihu ilal ikhlas. Ini peringatan untuk ikhlas. Kenapa? Li'anna katsiran walau da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada kebenaran, ternyata dia menyeru kepada dirinya sendiri. Apa yang dia sampaikan benar, sunnah, tauhid, tapi ternyata dia mendomplengkan di balik dakwahnya itu dia menyeru kepada dirinya sendiri. Ya, dia menyeru kepada kebenaran, kita tidak khilaf dengan dia. Benar-benar kita sama-sama menyeru kepada kebenaran. Tapi ternyata ada udang di balik batu. Dia menyeru kepada dirinya sendiri. Ini ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya dia merasa bahwasanya al-haq harus lewat lisan dia. Kalau lihat lewat orang dia tidak begitu suka, dia maunya lewat dia. Dia maunya namanya pengajian harus lewat dia. Kalau ngaji sama yang lain kayaknya belum ngaji katanya. Hanya buang-buang waktu. Sama saya kalau baru namanya apa? Ngaji. Ini berarti ente menyeru kepada diri ente sendiri. Kalau ente menyeru kepada keikhlasan, harusnya dakwah siapa saja yang mengucapkannya lewat siapapun, ya, selama itu disampaikan kebenaran, maka Anda berbahagia. Berarti pekerjaan sudah terbagi-bagi. Alhamdulillah kalau saya tidak ada, masih ada ustadz yang lain, masih ada dai yang lain. Alhamdulillah masih ada majelis taklim yang lain. Alhamdulillah kalau masjid ini ada masjid lagi yang lain. Semakin banyak masjid semakin senang masjid apa? Sunnah. Ini berarti kita menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada diri sendiri. Oleh karena hati-hati kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, dan di sini ada peringatan untuk ikhlas karena banyak orang meskipun dia menyeru kepada kebenaran, ternyata dia menyeru kepada dirinya sendiri. Kemudian ala basiratin, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Bahwasanya menyeru berdakwah harus di atas ilmu. Ya. Kalau tidak di atas ilmu maka kesesatan yang diciptakan, kerusakan yang diciptakan lebih besar daripada kebaikan. Harus di atas ilmu. Ya. Seorang tidak berbicara kecuali di atas ilmu. Kalau tidak punya ilmu tidak usah berbicara. Ustaz, apa kita tidak boleh berdakwah? Boleh. Setiap kita boleh berdakwah, tapi kita berdakwah sesuai dengan yang kita mampu. Kalau hanya mengajak sholat, mengajak untuk berinfak, mengajak untuk bersedekah, berbakti kepada orang tua, saya rasa tidak perlu ustaz yang menyampaikan. Semua orang boleh berdakwah. Ngajak untuk ikut pengajian, semua orang bisa berdakwah. Kita juga jangan diam kaku aja, kita harus aktif juga. Di kantor kita ngajak orang berdakwah, kirim jadwal pengajian, kita rayu dia untuk ikut pengajian, namanya kita juga berdakwah. Tapi kalau sudah bicara hukum-hukum, kita nggak usah bicara. Jangan melampaui batas sok akhirnya berbicara tentang yang di luar kemampuan kita. Tapi kita ajak mereka untuk berdakwah. Di kantor kita berdakwah, di tetangga kita berdakwah, di mana-mana kita berdakwah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana wa manittaba'ani." Aku dan para pengikutku. Ini dalil bahwasanya seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dai. Seluruh pengikut Nabi, karena Nabi mengatakan, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, siapa yang berdakwah? Aku dan para pengikutku. Oleh karenanya para pengikut Nabi SAW harus menjadi da'i. Harus dia punya sumbangsi dalam berdakwah kepada tauhid. Dan ini adalah pujian paling utama kepada para sahabat. Karena waktu Nabi mengatakan, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah di jalan Allah, maka yang pertama kali masuk dalam firman Allah yang mengikuti Nabi siapa? Para sahabat. Oleh karenanya Ibnu Abbas tatkala menafsirkan ayat ini, disebut oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, kata Ibnu Abbas, yakni ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang mengikuti Nabi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu ala ahsani tariqatin wa aqsadi hidayah. Mereka berada di atas jalan yang terbaik, di atas petunjuk yang terbaik, ma'dinil ilm, di atas ilmu, wa kanzil iman, dan mereka di atas iman, wa jundir rahman, dan mereka adalah di pasukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya intisari dakwah Nabi adalah menyeru kepada tauhid. Dan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah berbicara tentang tauhid, tentang iman. Setelah pindah ke Madinah juga berbicara tentang tauhid, tetapi disertai dengan syariat-syariat yang datang. Tidak benar perkataan orang Rasulullah SAW 13 tahun bicara akidah, kemudian setelah itu berbicara tentang fikih. Seakan-akan tidak bicara akidah lagi. Tidak, Rasulullah SAW terus bicara akidah, tapi disertai dengan apa?
dengan fikih, dengan syariat. Bahkan sebelum meninggal Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Diucapkan Nabi menjelang dia meninggal dunia. Jadi pembicaraan tentang tauhid terus berlanjut. Hanya setelah di Madinah disertai dengan syariat-syariat yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga dalil ya, tentang keutamaan dakwah ya. Nanti mungkin saya akan tunda pembahasan ini di tatkala pembahasan tentang hadis Ali bin Abi Thalib insyaallah tentang masalah keutamaan berdakwah. Tapi kita lanjutkan. Kemudian dalil kedua, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Ada dua orang sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, di antaranya Mu'adz bin Jabal, di antaranya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum. Mu'adz diutus pada satu tempat, Abu Musa di tempat yang lain. Tapi dua-duanya dikirim ke negeri Yaman. Dan dua-duanya adalah ahli ilmu, di atas ilmu. Rasulullah tidak kirim banyak orang, cukup 2 orang tapi orang-orang hebat ya. Orang-orang yang hebat, yang di atas ilmu. Tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW berkata, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sungguhnya kau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani yang tinggal di negeri Yaman. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, persiapkan dirimu. Kau akan menghadapi suatu kaum yang mereka tukang jidal. Kau harus punya ilmu. Ini dalil bahwasanya kita harus mengetahui siapa yang akan kita dakwahi. Ya, makanya Rasulullah SAW ingatkan, kau akan mendakwahi apa? Ahlul kitab. Ini dalil bahwasanya kalau kita berbicara tergantung kita melihat kondisi orang yang kita dakwahi. Tidak sama kita berdakwah terhadap jenis kelompok seperti ini, jenis strata yang seperti ini, berbeda-beda cara penyampaian. Maka Rasulullah SAW ingatkan, sungguhnya kau akan datang kepada ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka jadikanlah dakwahmu yang pertama kali adalah la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah. Dalam riwayat sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah pertama kali adalah tauhid. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu untuk bertauhid, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepadamu untuk salat, fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Sampaikanlah kepada mereka tentang zakat, diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fa innahum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Kalau mereka taat kepada membayar zakat, maka hati-hatilah. Jangan sampai kau mengambil harta yang paling mulia di antara mereka, harta zakat. Tapi ambil yang tengah-tengah. Jangan ambil yang, kalau zakat misalnya onta, jangan ambil onta yang paling bagus. Kalau zakat kambing, jangan ambil kambing yang paling bagus, tapi ambil yang sedang. Kenapa? Wattaqi da'watal mazlum. Karena tatkala kau ambil yang paling mulia, dia akan terzalimi. Dan kalau dia sudah terzalimi, hati-hati jangan sampai dia berdoa keburukan kepada engkau. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sungguhnya tidak ada antara dia dengan antara doa dengan Allah ada penghalang. Baik, banyak faedah dari hadis ini. Yang pertama, tentang kemuliaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya negeri Yaman punya hutang budi sama siapa? Mu'adz bin Jabal. Oleh karena sungguh celaka orang-orang Al-Huthiyun, orang-orang Syiah yang mereka mengkafir-kafirkan para sahabat, di antaranya Mu'adz bin Jabal. Mereka mengkafirkan Mu'adz bin Jabal padahal Islam datang di sana lewat siapa? Mu'adz bin Jabal. Dan bahwasanya agama tidak terbatas pada ahlul kitab, tidak terbatas pada ahlul bait. Ahlul bait mulia, benar. Rasulullah SAW memuliakan mereka, ya. Rasulullah SAW memuliakan mereka. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Kata Rasulullah SAW, saya ingatkan kalian untuk perhatian terhadap keluargaku. Tetapi tidak sebagaimana perkataan orang Syiah seakan-akan agamanya terbatas pada ahlul bait. Nah, kalau agama terbatas pada ahlul bait, kenapa Rasulullah SAW mengirim Mu'adz untuk berdakwah? Mu'adz bukan ahlul bait. Mu'adz bin Jabal bukan apa? Ahlul bait. Abu Musa al-Asy'ari bukan ahlul bait. Karena ada yang buat kesan bahwasanya, ada sebagian orang Syiah mengatakan, yang paling tahu tentang agama adalah siapa? Ahlul bait. Ini syubhat mereka sampaikan. Yang paling mengetahui tentang agama Nabi ya keluarga Nabi, kata mereka. Oleh karena jangan mengambil agama dari luar keluarga Nabi. Yang paling tahu tentang agama Rasulullah adalah putrinya Fatimah, kemudian cucu-cucunya. Ini yang paling ngerti tentang agama Nabi. Ada teman saya digitukan, dari orang Jakarta, tapi dia pintar jawab. Dia bilang, begitu kah?
Kalau begitu yang tahu tentang agama Nabi harusnya Aisyah. Aisyah kan istri Nabi. Iya. Sekarang antum kalau buka rahasia kepada anak atau kepada istri yang dibuka rahasianya? Pada istri. Istri lebih tahu tentang kita daripada anak kita. Kenapa? Istri serumah dengan kita, anak kita rumahnya lain. Jadi tidak benar bahwasanya agama terbatas pada apa? Ahlul Bait. Buktinya Rasulullah SAW mengirim Mu'adz yang bukan Ahlul Bait. Rasulullah SAW mengirim siapa? Abu Musa al-Asy'ari yang juga bukan Ahlul Bait. Kenapa Anda batasi agama cuma pada Ahlul Bait? Ini tidak benar. Tidak benar. Dan banyak para sahabat, Bilal bukan Ahlul Bait kemudian tidak boleh berdakwah. Semua tidak boleh berdakwah kecuali Ahlul Bait, itu enggak benar. Ahlul Bait mulia tapi agama tidak terbatas pada mereka. Oleh karenanya sungguh biadab orang-orang Huthiyin yang mereka orang Syiah mengkafirkan para sahabat di antaranya Mu'adz bin Jabal, padahal agama datang ke negeri Yaman lewat siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Disebutkan Rasulullah SAW mengirim Mu'adz bin Jabal sekitar tahun 8 atau tahun 9 Hijriah. Itu di akhir-akhir wafat, menjelang wafat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tetap berdakwah apa? Berdakwah tauhid. Ya. Rasulullah SAW mengirim surat ya kepada raja-raja kafir. Nasrani dikirimi surat, Raja Persia dikirimi surat. Itu kalau tidak salah mulai tahun-tahun 7 atau 8 Hijriah pada Heraklius. Ya. Padahal kerajaan Islam baru berdiri. Ya. Sementara Raja Persia mungkin sudah umurnya ribuan tahun. Kerajaan Romawi sudah apa? Ribuan tahun. Datang muncul kerajaan baru, kirim surat. Masuk Islam. Kalau enggak selamat. Kirim Nabi SAW, luar biasa. Antaranya Rasulullah SAW ngirim. Dan ini dalil bahwasanya ada perhatian terhadap dakwah kepada non-muslim. Jadi ini yang kurang pada kita. Ya benar kita perhatian terhadap orang-orang muslimin sama kita dakwahi mereka. Tapi harus ada tim khusus yang berdakwah kepada selain non-muslim. Jangan cuma kristenisasi, harus ada islamisasi juga. Masa kita pasrah menerima kristenisasi? Kita harus juga ada apa? Islamisasi. Harus ada tim bikin syubhat sama mereka. Jangan mereka bikin syubhat saja sama kita. Kita juga bikin syubhat sama mereka. Ya, bagaimana mendakwai mereka agar mereka masuk Islam sebagaimana Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal untuk dialog dengan mereka. Innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Wahai Mu'adz, kau akan datang kaum ahlul kitab, siap berdialog dengan mereka. Ya. Oleh karenanya perlu ada dai yang khusus menangani hal ini. Bagaimana mendakwahi non muslim karena mereka juga perlu tahu tentang tauhid. Mereka juga perlu tahu tentang indahnya apa? Indahnya Islam. Kemudian di antara faedah dari hadis ini dalil bahwasanya kata Rasulullah SAW, jadikanlah yang pertama kali kau dakwakan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dalil bahwasanya tauhid yang dimaksud adalah tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani mereka tahu Tuhan mereka adalah Allah. Tidak ada khilaf antara kita dengan mereka bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka menamakan Tuhan mereka juga Allah dan mereka meyakini Allah juga menciptakan langit dan bumi. Khilaf kita dengan mereka musyrik itu aja. Mereka musyrikin. Makanya falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Sampaikan dakwah yang pertama kali kau sampaikan kepada mereka adalah tentang la ilaha illallah. Dan ini dalil kata para ulama dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah bahwasanya awwalu wajibin alal mukallaf ya tauhid. Bahwasanya kewajiban yang pertama kali yang harus kita bebankan kepada manusia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebelum kewajiban yang lain. Kalau mereka sudah bertauhid baru suruh salat. Kalau sudah mau salat baru suruh bayar apa? Zakat, baru yang lain-lainnya. Pertama kali kewajiban adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana perkataan ahlul bidah dari ahlul kalam, baik Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah yang mereka mengatakan awal wajib adalah nazar. Pertama kali kewajiban adalah pengamatan. Seperti Nabi Ibrahim mengamati benda langit untuk mencari apa? Tuhan. Anda harus mengamati, Anda harus yakin bahwasanya makhluk ini alam semesta adalah muhdas. Kalau ada muhdas, baru berarti harus ada muhdis. Terus ada ciri-ciri muhdas adalah begini. Terbedakan antara muhdas dengan muhdis dan macam-macam. Yang ini sulit untuk dipahami. Sampai-sampai Al-Ghazali mengatakan, didukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Fathul Bari, kalau semua orang suruh masuk Islam harus begini caranya, harus tahu begini-begini dan cara-caranya, maka ya hanya sedikit yang bisa masuk surga kalau begini caranya. Sampai ada yang bantah, saya yakin para sahabat dulu nggak ngerti seperti ini. Ada muhdas, ada muhdits, ada sifat-sifat muhdas. Mereka masuk Islam dengan polos-polosnya saja. Tadinya nyembah berhala terus masuk Islam. Enggak ada. Rasulullah mengatakan yang wajib pertama kali harus tahu apa dalil adanya Tuhan. Dalilnya Tuhan, orang sudah tahu ada Tuhan, ngapain pakai dalil lagi? Sekarang harus mentauhidkan siapa? Allah. Dan sekarang fitrah, ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, Hindu, kita dakwai langsung masalah ketuhanan, bukan adanya Tuhan atau tidak.
Tapi menjelaskan bahwa Tuhan itu Maha Esa, tidak boleh disyarikatkan. Itulah awal kewajiban bagi setiap mukallaf. Bukan percaya meyakini Tuhan tidak ada dulu, baru kemudian cari dalil. Ya. Makanya mereka mengatakan yang pertama kali wajib adalah nazar, pengamatan. Pengamatan maksudnya pengamatan secara logika tentang ketuhanan. Setelah itu baru kemudian memikirkan dalil tentang adanya Tuhan dan selanjutnya. Dan ini tidak benar. Yang pertama wajib adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya yang diserukan oleh Mu'adz bukan tauhid rububiyah. Karena orang Yahudi dan Nasrani juga mengakui Allah sebagai pencipta. Jadi pokok pembahasan dakwah dari para nabi dan para sahabat adalah tentang masalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah bertauhid baru diwajibkan salat 5 waktu. Ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya salat yang wajib ya hanyalah salat 5 waktu. Selain 5 waktu maka tidak wajib. Salat Id tidak wajib, salat witir tidak wajib ya, salat tahiyatul masjid tidak wajib dan yang lain-lainnya. Kata mereka karena Rasulullah SAW mengutus Mu'adz di akhir-akhir wafatnya Rasulullah SAW di tahun ke-8 atau tahun ke-9. Dan Rasulullah SAW menyuruh Mu'adz untuk menyampaikan kepada orang Yaman kalau mereka sudah bersyahadah maka salat 5 waktu wajib. Ya, tidak ada kewajiban yang lain. Ada khilaf, ada yang mengatakan tidak. Ini meskipun dalil ini menunjukkan yang wajib hanya 5 waktu, tapi kita melihat dalil yang lain yang mewajibkan salat-salat yang lain pula. Di antaranya salat tahiyatul masjid misalnya. Wallahu a'lam bishawab, ini dalil ini juga kuat yang menunjukkan selain dari salat 5 waktu itu tidak wajib. Apalagi salat yang berkaitan sehari semalam. Karena di sini Rasulullah SAW mengatakan, fa inhum ata'uka fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka sudah taat bertauhid, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya wajib bagi mereka untuk salat 5 waktu sehari semalam. Kalau salat Id wajib, misalnya itu berkaitan salat janazah misalnya, ini bukan salat yang sehari apa? Semalam. Tapi salat sehari semalam yang wajib cuma 5. Oleh karena ini dalil kuat bahwasanya salat tahiyatul masjid tidak wajib karena dia termasuk salat yang berulang-ulang dalam sehari semalam. Meskipun sangat ditekankan sunnah muakkadah namun tidak sampai pada derajat apa? Wajib, tidak sampai pada derajat wajib. Sama seperti salat rawatib, salat witir tidak wajib seluruhnya, tapi sangat ditekankan. Baik. Di akhir hadis kata Rasulullah SAW, kalau mereka taat untuk bayar zakat, ya maka ambillah harta yang paling sedang, jangan ambil yang paling mulia. Ya. Karena khawatir mereka terzalimi, lantas mereka mendoakan keburukan kepadamu. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah engkau dengan dakwahnya orang dizalimi. Maksudnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, wahai Mu'adz, engkau sahabatku, engkau seorang dai. Tapi kalau kau mendolimi orang, dia doakan kejelekan untukmu, bisa kena kamu. Padahal kamu sahabat Nabi. Padahal kamu adalah seorang apa? Dai. Ya, maka seorang jangan mendolimi orang lain. Meskipun dia rajin sholat. Meskipun misalnya kita ini rajin sholat, misalnya kita rajin baca Quran, kita berdakwah. Tapi kalau kita mendolimi orang lain, meskipun orang tersebut imannya pas-pasan, tapi kalau dia mendakwakan, berdoa keburukan bagi kita bisa kena. Ingat, Rasulullah SAW berbicara kepada Mu'adz yang Rasulullah SAW utus secara spesial sebagai da'i. Pasti dia orang soleh, pakar halal dan haram. Tetapi kata Rasulullah, kalau kau mendolimi orang, dia dakwakan keburukan, mendoakan keburukan padamu, bisa kena engkau karena tidak ada penghalang. Maka jangan kita pede, jangan kita dolimi orang lain. Jangan kita dolimi badannya, jangan kita dolimi hartanya, jangan kita dolimi harga dirinya. Jangan. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, dalil yang keberapa? Yang ketiga. Dari hadis Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu tatkala perang Khaybar berkata, "La utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah." Besok benar-benar aku akan memberikan bendera peperangan kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulnya, dan Allah juga cinta kepada dia, dan Rasulnya cinta juga kepada dia. Yaftahullahu ala yadayhi. Dan Allah akan memenangkan peperangan melalui dia. Jadi perang Khaybar ini berhari-hari. Susah. Dan orang di Khaybar itu perang yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena orang Yahudi berkonsentrasi di Khaybar. Ya, kemudian mereka punya kalau tidak salah 9 benteng. Dari benteng ini pindah ke benteng berikutnya. Sulit. Para sahabat sampai berperang sulit mengalahkan mereka. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, besok menang kita. Melalui seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah cinta kepada dia. Aku akan berikan dia bendera kemenangan tersebut. Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Para sahabat malam tersebut begadang. Mereka berharap ayyuhum yu'toha. Saya ingin dapat bendera tersebut. Ya. Bukan ingin jadi pemimpin, tapi ingin dapat predikat apa? Dicintai oleh Allah dan apa? Rasulnya.
ya, kemudian dapat pahala karena kemenangan diberikan oleh Allah. Ini kemuliaan luar biasa. Ayyuhum yu'taha, semuanya ingin mendapatkan bendera tersebut. Falamma asbahu qadau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarjuna an yu'taha. Pagi-pagi hari mereka sudah datang kepada Nabi. Tunggu, siapa dapat bendera ini? Semangat, bukan semangat jadi pemimpin, tidak. Mereka tidak ingin jadi pemimpin, tapi mereka semangat supaya dapat predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Predikat luar biasa. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Rasul sudah cinta, apa lagi yang mau dicari? Ya. Kemudian dapat pahala karena dengan sebab dia akan datang kemenangan. Seluruhnya ingin dapat bendera tersebut. Ternyata Rasulullah SAW berkata, Aina Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib tidak ikut-ikut cari bendera, tapi dicari oleh Nabi SAW. Mana Ali bin Abi Thalib? Kata para sahabat, huwa yashtaki ainaihi, matanya lagi sakit. Fa arsalu ilaihi fa utiya bihi, maka diutus orang untuk membawa Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai dia tidak bisa melihat, sampai dibawa karena sulit, tidak bisa datang. Berarti sakit matanya parah, ya, sampai didatangkan Ali bin Abi Thalib. Fa basaqa fi ainaihi wa da'a lahu. Lalu Nabi meludah ke kedua matanya disertai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bara'a ka'allam yakun bihi waj'un. Tiba-tiba dia sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Jadi ada orang sembuh matanya masih ada sisa merah-merahnya. Ini enggak. Begitu sembuh seperti tidak pernah sakit. Tidak ada bekas sakitnya sama sekali. Ka'allam yakun bihi waj'un. Tidak ada sakitnya sama sekali. Fa'atahu rayah, maka Nabi berikan bendera kepada dia. Ini dalil bahwasanya terkadang seorang sudah berusaha tidak dapat. Ini yang tidak berusaha dapat bendera malah dipanggil. Takdir sudah ditakdirkan. Ali bin Abi Thalib kalau sudah ditakdirkan dapat bendera meskipun sakit di rumah tetap aja akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqala, diberikan bendera, kemudian kata Rasulullah SAW, unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melangkahlah engkau ke depan dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka, di pelataran mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam. Sebelum kau perangi mereka, suruhlah mereka untuk masuk Islam. Lawan mereka orang Yahudi, suruh masuk Islam dulu, jangan dulu diperangi. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala, dan kabarkanlah kepada mereka tentang hak Allah yang harus mereka penuhi. Kemudian kata Nabi, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, seandainya Allah beri petunjuk kepada engkau terhadap satu orang, lebih baik daripada onta merah. Ini hadis yang sangat mulia, menjelaskan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan juga menjelaskan tentang yang pertama kali diseru sebelum berjihad adalah menyuruh untuk masuk apa? Masuk Islam. Padahal seruannya kepada orang Yahudi. Mereka percaya kepada Allah namun mereka musyrikin. Kemudian ini juga dalil tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ini luar biasa pahalanya. Memberikan pahala MLM luar biasa. Anda kalau ingin punya pahala lebih cepat, jadi seorang dai. Kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menyuruh kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Maksud saya menjadi dai bukan berarti harus jadi ustaz saja. Pokoknya berkecimpung dalam dakwah. Apakah bagian donaturnya, apakah bagian iklannya, apakah bagian yang ngeser-ngeser. Semuanya yang penting ada ihtimam dengan dakwah, perhatian dengan dakwah. Saya contohkan hadis ini. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa beri petunjuk kepada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Apa sebab keluarnya sabda Nabi ini? Kita bacakan Sahih Muslim secara lengkap tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada Nabi. Faqala inni ubdi abi fahmilni. Ya Rasulullah, ontaku tidak bisa jalan. Ontaku sakit atau ontaku mati, saya tidak bisa berangkat. Fahmilni, berilah tunggangan kepada aku untuk aku tunggangi, untuk berjalan. Faqala ma indi, kata Rasulullah SAW, tidak ada. Saya ulangi, kalau ada orang minta bantuan kepada kita, kalau kita tidak mampu, jangan kita sok mampu ya. Jangan kita kasih harapan, mending kita tolak sejak awal, maaf saya tidak bisa. Jangan kita bilang, oh insya Allah saya bantu, padahal kita nanti kabur, kasihan. Dia nanti berharap ya. Akhirnya kita bingung, di telepon terus, di SMS terus. Sejak awal aja bilang saya tidak bisa. Rasulullah SAW begitu ditanya, ya Rasulullah berilah tunggangan, kata Rasulullah SAW, ini saya tidak punya, gimana saya mau membantu kamu? Faqala rajulun, ada seorang laki berkata, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya bisa tunjukkan kepada orang ini, kepada siapa yang bisa memberi tunggangan kepada dia. Maka Rasulullah SAW berkata, man dalla ala khairin
falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Orang ini bukan pemilik onta. Paham? Dia hanya nunjukin yang punya onta si fulan. Ente yang bangun masjid. Saya tidak punya uang tapi minta sama orang itu. Dia juga dapat pahala bangun masjid. Paham? Paham atau tidak? Luasnya rahmat Allah. Jadi Rasulullah mengatakan mandala ala khairin, barang siapa yang beri petunjuk padahal bukan dia pemilik kebaikan. Jadi paham kasusnya ya? Ada orang datang ingin cari tunggangan. Rasulullah SAW tidak punya. Ada orang kedua datang, orang ketiga, saya tunjukkan kamu kepada orang keempat yang apa? Punya tunggangan. Oh ya sudah, orang ini dapat tunggangan, yang ini juga dapat pahala. Bukan cuma yang punya tunggangan yang dapat apa? Pahala. Padahal dia cuma sekedar apa? Beri petunjuk. Allah Maha Mulia atau tidak? Tinggal kirim, ikut pengajian, share, dapat pahala. Gratis lagi share-nya. Ada yang bikin iklan, dapat pahala. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dengan sebab Anda, orang itu dapat hidayah. Dengan sebab Anda, orang itu dapat apa? Kebaikan. Kalau Anda tidak bisa melakukan kebaikan, tunjukkan kepada tempat-tempat kebaikan. Tapi hadirin hadirat Subhanahu wa taala, oleh karenanya, ya, ada khilaf di kalangan para ulama tentang hadis ini. Apakah sama pahala? Misalnya saya ustaz, saya ceramah tentang pentingnya sholat witir. Tatkala ada orang yang mengamalkan ceramah saya, dia sholat witir. Saya tidak sholat witir misalnya karena kesibukan. Apakah saya juga dapat pahala persis seperti pahala dia? Dia sholat witir dapat pahala sekian, saya juga dapat persis seperti pahala dia. Ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Karena kesannya seakan-akan mudah. Yang penting saya ceramah, dia kerjakan, seluruh pahala yang ada sama saya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim dia berkata, wal muradu bimithli ajri fa'ilihi anna lahu thawaban bidzalikal fi'li kama anna li fa'ilihi thawaban wa la yalzam an yakuna qadru thawabihi masawaan. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya bagi dia mendapatkan pahala yang sama, artinya yang menunjukkan kepada kebenaran dapat pahala sebagaimana yang melakukan kebenaran juga dapat pahala, tapi tidak mesti pahalanya sama. Ini kata Imam siapa? Nawawi. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan, ini disampaikan oleh Suyuti rahimahullah ta'ala, bahwasanya sebagian ulama berpendapat, maksudnya pahalanya sama. Sama-sama dapat pahala sholat witir. Karena ini yang menceramahkan, ini yang mengamalkannya. Sama-sama dapat pahala sholat witir, hanya saja dia hanya mendapatkan asal pahala, tidak mendapatkan pelipat gandaannya. Karena amalan itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 sampai lebih daripada itu. Dia tidak dapat pelipatan gandanya, cuma mendapatkan asal pahala. Pendapat yang lebih ekstrim pendapat Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata Imam Al-Qurtubi, sama dapat pahalanya. Lipat gandanya juga sama. Persis dia dapat pahala sekian, ini juga dapat persis. Kenapa kita halang-halangi Allah? Jadi Allah mau kasih berapa terserah Allah Subhanahu wa taala. Ente jangan protes. Ustaz, ini orang cuma ceramah, saya yang sholat, kenapa pahalanya sama ya? Ente kan sholat gara-gara dia. Apa urusan ente? Allah mau bagi-bagi sekian terserah Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ente ragu tentang kemuliaan apa? Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini dalil tentang keutamaan berdakwah, keutamaan menyampaikan apa? Kebaikan. Sampaikan kebaikan. Orang mengerjakan kita dapat pahala. Itu bayangkan ada orang tidak sholat, ente dakwahi. Dia tidak mau sholat, ente datang ke rumahnya, ente ajak makan, ente kasih buku sholat. Sampai sebulan akhirnya dia sholat sampai 20 tahun pahalanya ngalir sama ente. Luar biasa. Enak atau tidak? Enak. Orang ini juga dia ngajak anak-anaknya, istrinya untuk sholat. Satu keluarga sholat, semuanya hadir sama ente juga. Karena dakwah pahalanya MLM. Pahalanya apa? MLM. Luar biasa. Dari sini kita tahu tentang keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh ilmu yang sampai kepada kita melalui para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita tahu keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu keutamaan Rasulullah. Kita tahu keutamaan Abu Bakar dan dia laki-laki pertama dewasa yang masuk Islam. Begitu masuk Islam dia berdakwah sampai ada orang hebat, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf masuk Islam gara-gara Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dari sini kita tahu tentang keutamaan Khadijah, wanita pertama yang masuk Islam. Seluruh wanita masuk Islam mencontohi Khadijah, seluruhnya pahalanya ngalir sama Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan yang lebih hebat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama sepakat seluruh amalan umat Rasulullah SAW pahalanya mengalir kepada Nabi SAW. Seluruhnya. Karenanya mereka berbincangkan tentang masalah bolehkah mengirim pahala kepada Nabi. Bolehkah kita baca Al-Fatihah kepada Nabi SAW. Kalau mengirim Al-Fatihah, mengirim bacaan surat Al-Baqarah kepada selain Nabi, kepada sahabat masih ada khilaf.
Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan apa tidak? Tidak boleh. Dan yang rajih pendapat Imam Syafi'i tidak sampai. Namun ada khilaf dalam masalah ini. Pendapat mazhab Hambali bahwasanya boleh mengirim bacaan apa? Pahala bacaan Quran. Pendapat mazhab Imam Syafi'i tidak sampai, dan ini pendapat yang lebih kuat sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengisyaratkan, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya, dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Oleh karenanya tidak disyariatkan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tetapi kalau mengirim pahala kepada para sahabat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jumhur ulama mengatakan tidak sampai dan tidak perlu. Bahkan ada pengingkaran dari sebagian ulama. Kenapa? Karena tidak perlu ente kirim Al-Fatihah kepada Nabi. Ente tidak usah kirim, sudah sampai langsung. Ente baca, yang ngajarin Al-Fatihah siapa sih? Rasulullah, langsung sampai. Ente sholat nggak usah kirim-kirim, pahalanya apa? Sampai. Ente kasih hadiah sama orang, pahala hadiahnya sampai. Karena yang ngajarin beri hadiah juga siapa? Rasulullah SAW. Seluruh amalan umatnya ngalir kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya Ibnu Al-Attar, muridnya Imam Nawawi, berkata, "Amma qiraatul Qur'an al-aziz fa min afdhalil qurbati." Ini murid Imam Nawawi, Ibnu Al-Attar. Adapun baca Al-Qur'an adalah termasuk ibadah yang sangat mulia. Wa amma ihda'uhu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi. Adapun mengirim bacaan pahala baca Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak dinukilkan asar dari orang yang dianggap perkataannya dari para ulama. Bal yanbaghi an yumna minhu. Bahkan seharusnya dilarang, tidak usah dikirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima fihi min at-tahajjum alaihi fima lam ya'dzan fihi. Ya, karena ini bentuk apa ya? Bentuk tahajum itu bentuk seperti apa? Tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Nabi perlu apa? Dikirim apa? Pahala. Tidak perlu. Yang Rasulullah SAW izinkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta wasilah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengirim pahala Rasulullah SAW tidak pernah izinkan, maka tidak perlu. Kemudian kata dia, ma'anna thawabat tilawati hasilun lahu bi asli syar'ihi. Padahal pahala baca Quran langsung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u a'mali ummatihi, demikian juga fi mizani, seluruh amalan umatnya dalam timbangan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah, tidak perlu mengirim bacaan Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak perlu dikirim, sudah sampai secara otomatis sebagai dinukil oleh As-Sakhawi muridnya rahimahumullahu taala. Baik, kita masuk pada kandungan bab ini. Silakan dibaca. Yang pertama, dakwah kepada la ilaha illallah adalah jalannya orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah. Jadi setiap mengikuti Rasulullah adalah dai. Kemudian yang kedua, peringatan akan pentingnya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Sebab kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru mereka mengajak kepada dirinya sendiri. Tadi yang sudah saya ingatkan. Yang ketiga, mengerti betul akan apa yang didakwahkan adalah termasuk kewajiban. 4, termasuk bukti kebaikan tauhid bahwa tauhid itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. 5, bukti kejelekan syirik bahwa syirik itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dalil yang lain kah? Habis kan? Habis ya. Azan. Kita habiskan dulu. Kemudian tauhid adalah kewajiban yang keenam, termasuk hal yang sangat penting adalah menjauhkan orang Islam dari lingkungan orang-orang musyrik agar tidak menjadi seperti mereka walaupun dia belum melakukan perbuatan syirik. Dari wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang-orang apa? Musyrik. Ini dalil bahwasanya kita hanya bukan berpisah dari sisi akidah, pisah badan juga perlu. Karena bergaul dengan orang musyrik akan beri apa? Pengaruh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Makanya para ulama keras tentang orang-orang yang tinggal di negara kafir. Karena bahaya tinggal di negara kafir berinteraksi dengan mereka kalau tidak ada masalah tertentu, tidak ingin berdakwah atau masalah tertentu. Adapun hanya sekedar mereka tinggal di sana mencari nafkah, ya, maka ini berbahaya. Kalaupun kita selamat, bagaimana istri kita? Kalaupun istri kita selamat, bagaimana anak kita? Bergaul dengan mereka, tidak pakai jilbab, kemudian bergaul dengan orang kafir, akhlak bahaya. Maka seorang tidak tinggal di sana kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Kemudian tauhid adalah harus didakwahkan pertama kali sebelum mendakwahkan kewajiban yang lain termasuk salat. 9, pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah pengertian syahadat. Ke-10, seorang terkadang termasuk ahli kitab, tapi ia tidak tahu pengertian syahadat yang sebenarnya atau ia memahami namun tidak mengamalkannya. Ke-9, peringatan akan pentingnya sistem pengajaran dengan bertahap. Ini dulu, baru ini dulu ya. Jangan langsung kita sampaikan
secara banyak sehingga berat bagi orang, terutama orang yang pertama kali masuk Islam. Bertahap sedikit demi sedikit. Yaitu dengan diawali dari hal yang sangat penting, kemudian yang penting dan begitu seterusnya. Salah satu sasaran pembagian zakat adalah orang fakir. Ini adalah tempat penyaluran zakat yang paling penting, yaitu orang apa? Orang fakir. Lebih penting daripada yang lainnya. Kewajiban orang yang berilmu adalah menjelaskan tentang sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang belajar. Dilarang mengambil harta yang terbaik dari penarikan zakat. Menjaga diri dari perbuatan zalim terhadap seseorang. 17. Pemberitahuan bahwa doa orang yang teraniaya itu dikabulkan. Di antara bukti tauhid adalah ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat seperti kesulitan, kelaparan maupun wabah penyakit. Maksudnya Ali bin Abi Thalib sakit, dia ahli tauhid, bahkan kemenangan di tangannya ternyata dia juga apa? Sakit. Jangan bilang saya sudah bertauhid kok sakit, mau Ali aja sakit, apalagi ente. Sabda Rasulullah SAW, demi Allah akan aku serahkan bendera, adalah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Kesembuhan kedua mata Ali setelah diludahi Rasulullah adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Jadi ini khusus dari Nabi SAW. Jangan ente diludahi sama orang lain ya. Enggak, ini mukjizat Rasulullah SAW. Keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib, keutamaan para sahabat Rasul, ya. Karena hasrat mereka yang besar sekali dalam kebaikan dan sikap mereka yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan amal saleh. Ini dapat dilihat dari perbincangan mereka di malam hari tentang siapakah di antara mereka yang akan diserahkan bendera komando perang. Masing-masing mereka menginginkan agar dirinya lah yang menjadi orang peroleh kehormatan itu. 23. Kewajiban mengimani takdir Allah. Karena bendera tidak diserahkan kepada orang yang sudah berusaha, malah diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Itu Ali bin Abi Thalib. Tidak berusaha malah dikasih. Adab dalam berjihad. Sebagaimana yang terkandung dalam sabda Rasul, berangkatlah engkau dengan tenang. Tenang. Perlu ketenangan dalam berjihad. Disyariatkan untuk mendakwai musuh sebelum memeranginya. Syariat ini berlaku pula terhadap mereka yang sudah pernah didakwahi dan diperangi sebelumnya. Jadi tetap saja menyuruh kepada tauhid. Karena Rasulullah waktu menyuruh Ali mendakwahi Islam sudah terjadi peperangan sebelumnya. Namun susah untuk mengalahkan apa? Yahudi. Sudah didakwahi, tetap aja didakwahi berulang-ulang oleh Rasulullah SAW. 27. Dakwah harus dilaksanakan dengan bijaksana, sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Nabi, dan sampaikanlah kepada mereka tentang hak-hak Allah dalam Islam yang harus dilakukan. Wajib mengenal hak-hak Allah dalam Islam. Kemuliaan dakwah dan besarnya pahala bagi orang yang bisa memasukkan seorang saja ke dalam Islam. Diperbolehkan bersumpah dalam menyampaikan petunjuk. Wallahi, demi Allah, kau orang mendapat petunjuk gara-gara engkau. Ini Rasulullah SAW bersumpah dalam rangka untuk penekanan pembicaraan. Ya azan ya. Baik, kita membuka tanya jawab atau lanjut bab ke-6? Bab 6 panjang sekali. Mau ditunda bab 6? Mohon maaf ya, saya ingin menyampaikan bab ke-6 tapi sangat panjang dan saya tidak ingin berhenti di tengah ya. Bisa jadi 1,5 jam lagi ke depan. Saya enggak tega lihat antum ya. Kasihan dari pagi kemudian meninggalkan anak istri. Ada istri di bawah juga. Oke. Insyaallah kita tunda ya. Pembahasan 6 ini yang paling penting. Sebenarnya dari seluruh pembahasan yang paling penting adalah bab ke-6 ya. Tentang tauhid menurut Ahlus Sunnah, tauhid tentang menurut Mu'tazilah, tauhid menurut Asy'ariyah, tauhid menurut Sufiyah, tauhid menurut firqah-firqah yang ada. Tentang menurut Harokiyin, tapi insyaallah kita tunda pada pertemuan berikutnya kalau kita lanjutkan daurah tentang kitab tauhid ya. Kata panitia mudah-mudahan bulan Februari. Kata panitia bukan kata saya, wallahu alam. Baik, kita pilih pertanyaan yang bisa kita jawab. Ustaz, apakah menambahkan gelar haji, contoh haji fulan, termasuk ke dalam bentuk syirik kecil atau riya? Sebenarnya masalah riya masalah hati. Lebih baik tidak perlu pakai gelar. Lebih baik tidak perlu pakai gelar karena khawatir hal ini bisa menjerumuskan dalam riya. Tetapi dipasangnya gelar itu bukan berarti otomatis riya. Sama, ya, di zaman Nabi memang tidak ada Haji Muhammad SAW, Haji Abu Bakar, Haji Umar, tidak ada ya. Haji Ali, tidak ada ya. Sama juga di zaman Nabi tidak ada Ustadz Muhammad, Ustadz Abu Bakar, Ustadz siapa? Tapi orang menghormati, orang mati si fulan sudah berhaji itu suatu amalan yang luar biasa. Sehingga orang terbiasa menghormati orang lain dengan manggil dia sudah pernah berhaji. Sama, Ustadz, saya dipanggil Ustadz Firanda, orang menghormati saya. Ya, mereka panggil Ustadz. Ya. Maka saya katakan sama, doktor di zaman Nabi tidak ada gelar-gelar tersebut. Oleh karenanya pemasangan seperti itu hendaknya sebaiknya ditinggalkan, kecuali ada maslahatnya. Ya. Gelar dokter masalah ya. Ngapain pakai apa gelar dokter? Saya juga tidak minta dipasang sama apa panitia. Sebenarnya tidak perlu. Antum sudah tahu saya dokter, tidak perlu antum pasang lagi. Yang perlu dipasang mungkin di orang awam, di kantor-kantor. Sebagian kantor-kantor di Jakarta tidak mau terima kecuali
yang punya gelar MA atau dokter pasang enggak apa-apa kalau itu. Karena ada kemaslahatannya. Jadi kalau ada gelar haji jangan kita tuduh orang itu apa? Riya, ya. Kecuali orang tersebut marah-marah, kenapa tidak dipasang haji? Ya, itu jadi masalah, ya. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan terkadang kalau memang perlu kita mengabarkan kita sudah haji, tidak jadi masalah kalau memang untuk menolak tuduhan. Misalnya ada orang bilang, "Kamu kok punya uang sudah banyak, mobil sudah 2, rumah sudah 2, kok enggak haji-haji?" Kita jawab, alhamdulillah saya sudah haji. Ya, saya sudah haji. Ya, bahkan sudah 5 kali. Jadi yang satunya ikhlas, yang 4-nya riya. Jika Allah memiliki wajah atau tangan berarti Allah kita samakan dengan makhluk. Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak, jadi Allah punya tangan, Allah punya wajah tidak sama dengan wajah makhluk, tidak sama dengan tangan makhluk. Kapan dikatakan sama? Ini perkataan saya sudah sampaikan dalam pengajian saya tentang syarah Al-Qawaidul Muthlah. Ada di Rojak sampai 3 pertemuan, sebenarnya 4 pertemuan, tapi yang ini Rojak cuma 3. Jadi Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, pemilik Sunan Tirmidzi, menukil perkataan para ulama tentang yang dimaksud dengan tasbih yang dilarang. Kalau orang mengatakan wajhun kawajhin, wajah Allah seperti wajah manusia, itu yang haram. Ya. Tetapi kalau dikatakan wajhun laisa kawajhin, wajah Allah ada tapi tidak seperti wajah manusia. Tangan Allah ada tidak seperti tangan manusia. Bagaimana kita mau menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia sementara Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman tangan Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini. Bahwasanya langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Bagaimana kita tidak tahu dan tidak boleh kita bayangkan. Tetapi kita yakin Allah punya tangan. Allah punya wajah. Di antara kenikmatan yang paling mulia adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk saja bisa beda-beda, ya. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, ya saya sering sampaikan, kenikmatan bumi dengan kenikmatan surga sangat berbeda meskipun namanya sama. Makanya kata Ibnu Abbas, laisa syai'un mimma fil dunya mimma fil jannah ilal asma. Tidak ada sesuatu yang sama antara di dunia, kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga kecuali yang sekedar nama. Sebagai contoh, perempuan di dunia ada, perempuan di surga juga ada, tapi sangat jauh berbeda, ya. Wanita di surga tubuh mereka bening dan tubuh mereka putih, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati dari sang bidadari jadi cermin bagi suaminya. Gimana kira-kira? Suaminya bawa cermin, tinggal datang ke bidadarinya, kelihatan wajahnya. Wah, ini nggak bisa kita bayangkan bagaimana. Apa mau disamakan dengan hati kayak gini kan? Hati kayak gini bisa bagaimana bisa jadi cermin? Berarti dia lain. Berarti lain, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yura mukhu saqaiha min wara'il lahm minal hasan. Kata Nabi SAW, bidadari tersebut terlihat sumsumnya di balik betisnya. Jadi bening sampai sumsumnya kelihatan. Transparan, ya, kira betul transparan. Nah, orang bayangkan ini gendruwo apa setan kayak gini. Maka Rasulullah SAW bantah, kata Rasulullah SAW, minal husni, karena saking cantiknya. Tidak bisa kita bayangkan. Maka kita katakan wanita, sama-sama namanya wanita, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Nah, kalau namanya sama antara bumi, nikmat bumi dengan nikmat akhirat bisa sama, hakikatnya berbeda, apalagi itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan pencipta dengan apa? Makhluk. Contoh kekuatan berbeda-beda. Kekuatan gajah lain dengan kekuatan apa? Bukan semut, nyamuk. Nyamuk. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat nyamuk. Nyamuk bisa mengangkat dirinya terbang, gajah nggak bisa. Baik. Apakah benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah antek orang Inggris dan menjadi salah satu orang yang menghancurkan Daulah Utsmaniyah? Ini semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Maka kita perlu membaca sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, akhirnya dia berdakwah dengan murni, dia berdakwah kepada tauhid, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, macam-macam. Kenapa? Karena ada orang yang hasad, tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Karena orang mengatakan Wahabi. Ya, akhi, Wahabi sudah masuk di tanah air sudah lama. Jadi zaman tuanku Imam Bonjol, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah Wahabi yang pertama kali masuk. Mereka juga punya peran dalam dalam perjuangan Indonesia. Ya, adapun tuduhan bahwasanya orang-orang Wahabi suka mengkafirkan, kemudian suka menumpahkan darah, ini semua tuduhan omong kosong. Jadi Muhammadiyah dia dulu tinggal di Indonesia, apa ada masalah Muhammadiyah? Muhammadiyah suka bunuh-bunuh orang? Enggak kan?
Dan benar-benar Syekh Ahmad Dahlan menyerukan dalam kitab-kitabnya bahwasanya dia meneruskan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Benar-benar dia ngaku sebagai Wahabi. Dan tidak ada masalah. Ente juga sekarang kalau hajian umroh di Arab Saudi, apakah ketakutan akan dibunuh oleh pemerintah Arab Saudi? Ya, semuanya tenang-tenang aja. Tapi mereka menyeru kepada tauhid, ya, meninggalkan kesyirikan, jangan mengagungkan kuburan. Nah, banyak pengagung kuburan yang marah, ya, karena mereka tidak ingin diberhentikan kegiatan ibadah mereka terhadap kuburan. Kita sedang berjalan, kemudian kaki kita terpeleset. Kita ucapkan ya Muhammad. Apakah termasuk syirik? Dijauhi, ya, dijauhi lafal ini. Lafal-lafal khawatirnya lafal kesyirikan. Kenapa kita panggilnya Muhammad? Kita panggil ya Allah, atau kita bilang Bismillah, atau kita bilang Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kita bilang apa? Ya Muhammad. Apakah orang mati bunuh diri bisa divonis masuk neraka? Jawabannya tidak. Bunuh diri termasuk dosa besar, namun dia bukan apa? Syirik. Maka tadi telah kita jelaskan, dosa selain kesyirikan tidak boleh divonis masuk apa? Neraka. Kita bilang dia terancam dengan neraka, tapi belum tentu. Ini sudah sering dibahas. Bagaimana dengan pernyataan salah seorang kiai yang mengatakan bahwa Allah membutuhkan makhluk, bahwa Allah berada di atas arsy, yang mana Allah duduk di atas kursi, sementara kursi menurut beliau adalah makhluk. Ini tidak benar. Allah di atas arsy, namun Allah tidak butuh dengan apa? Arsy. Allah tidak butuh dengan langit. Inna Allah yumsikus samawati wal ard an tazula. Sungguhnya Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak jatuh. Justru langit dan bumi yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sering saya sampaikan bahwasanya yang di atas tidak mesti butuh yang kepada yang di bawah. Dan yang di atas tidak mesti lebih kecil daripada yang di bawah. Antara langit dan bumi. Langit dan bumi, mana yang lebih di atas? Langit di atas. Tapi langit tidak butuh kepada bumi. Bi ghairi amadin tarawunaha. Tidak ada pasak yang untuk menyanggah langit tersebut. Dan langit lebih luas, dan langit lebih besar, dan langit di atas, dan langit tidak butuh kepada bumi. Kenapa ente bilang kalau Allah di atas harus butuh kepada yang di bawah? Ya, tidak harus. Saya bilang butuh kepada yang di bawah. Orang langit tidak butuh kepada bumi. Demikianlah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang kitab tauhid. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab yang kelima. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan bab yang keenam dan seterusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.